kepulangannya juga akan diatur sedemikian rupa sehingga terjadwal dengan baik, tidak berujukan, tetapi secara bertahap dan betul-betul bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian nanti sesampai di Indonesia itu ada dua, yaitu mereka yang pulang melalui bandara udara, ada juga yang akan pulang melalui pelabuhan. Untuk pelabuhan, khususnya dari warga negara Indonesia yang dari Malaysia, nanti penanganannya di samping diserahkan kepada KKP untuk masalah kesehatan dari Kementerian Kesehatan, juga melibatkan TNI dan Polri. Mereka akan mendapatkan pemeriksaan ulang terhadap kesehatannya dan akan dicek ulang identitas dan kemana tujuannya, kemudian akan dipilah-pilah. Pertama, pemilihannya adalah pemilihan kondisi atau status kesehatan. Mereka akan dicek kesehatannya oleh KKP yang juga didamping oleh dokter-dokter di KKP itu, akan ditetapkan dua status, yaitu status sehat atau tidak bergejala COVID-19 dan status bergejala COVID-19. Jadi walaupun dari tempat asalnya sudah mendapatkan health certificate, nanti kalau memang ada yang bergejala ada COVID-19-nya akan dipisahkan dan kemudian akan melakukan isolasi. Dan isolasinya akan dipusatkan di tempat, ada 3 tempat yang sekarang sudah kita siapkan, atau 4. Pertama yaitu di pusat-pusat karantina yang sekarang ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan itu selama ini sudah digunakan terutama untuk mengkarantina para deportan, yaitu mereka yang sudah bermasalah dengan imigrasi dari negara asal. Kemudian yang kedua adalah di Pulau Galang, dan yang ketiga adalah di Kepulauan Natuna, dan yang keempat adalah di Pulau Sebaru. Itu adalah untuk mereka yang bergejala COVID. Sedangkan yang sehat nanti akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Yang tahap yang kedua adalah pemilahan asal. Setelah mereka nanti yang sehat ini akan dipilah sesuai dengan asalnya dan akan diangkut sesuai dengan kebutuhannya, bisa angkut darat, bisa angkutan laut. Sedangkan yang angkutan laut nanti akan menggunakan KRI dan akan berlabuh di tempat-tempat daerah mereka tempat mereka tujuan mereka, mulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, termasuk Sumatera dan Jawa Tengah, itu semua nanti akan diangkut oleh kapal KRI. Sesampai di daerah masing-masing nanti akan ditangani oleh pemerintah daerahnya, mulai dari tempat dari pelabuhan sampai kemudian diantar ke tujuan akhir, itu akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah masing-masing. Sesampai di tempat tujuan, mereka harus menjalani karantina 14 hari, dan setiap desa oleh Kementerian Desa, oleh Kemendes sekarang sudah disiapkan karantina untuk kalau nanti seandainya ada WNI yang datang dari luar negeri ini. Kemudian yang kedua yaitu yang majelis tabligh, nanti sama anak buah kapal. Jadi anak buah kapal ini sekarang skemanya tidak seperti yang semula, yaitu dari pelabuhan, tapi mereka dengan pesawat udara. Dan nanti Bu Menteri Luar Negeri bisa lebih menjelaskan. Sebagian besar adalah mendarat di Bandara Ngurah Rai. Karena itu sudah ada kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Ngurah Rai. Mereka juga sudah disiapkan prosedur protokol pengawasan kesehatan kepada yang bersangkutan seperti yang tadi sudah saya singgung tadi. Yang terakhir untuk majelis tabligh itu juga sama, nanti semuanya akan kita statuskan sebagai ODP yang kalau pulang, sedangkan yang bergejala juga akan kita tetapkan sebagai PDP dan juga akan kita tempatkan karantina, tetapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, antara anak buah kapal, WNI yang datang dari Malaysia dan jamaah majelis tabligh ini akan kita tempatkan di tempat yang
berbeda. Untuk masalah WNA dan penjelasannya lebih lanjut, mungkin Bu Menlu akan menjelaskan. Monggo Bu Menlu, silakan. Baik, terima kasih Pak Menko. Teman-teman wartawan yang saya hormati, dengan semakin besarnya tantangan penyebaran COVID-19 di hampir seluruh negara di dunia, maka pada hari ini Bapak Presiden baru saja memimpin rapat terbatas, terutama untuk membahas dua hal. Yang pertama adalah mengenai lalu lintas kepulangan WNI. Yang kedua adalah pengaturan lalu lintas kunjungan atau transit orang asing ke wilayah Indonesia. Sebagaimana teman-teman dan Ibu Bapak ketahui, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menangani penyebaran COVID-19 di dalam negeri dan sekaligus melakukan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri semaksimal mungkin. Presiden secara jelas menyampaikan mengenai pentingnya untuk memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, kemudian melindungi kesehatan WNI terhadap kemungkinan terpapar COVID, dan pada saat yang sama juga melindungi wilayah dan rakyat Indonesia secara lebih luas terhadap kemungkinan terpapar COVID-19 lebih jauh lagi. Kita juga memahami, tadi Pak Menko juga sudah sampaikan bahwa hampir semua negara telah melakukan pembatasan pergerakan lalu lintas orang dengan segala variasinya, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara. Teman-teman, tidak ada kebijakan yang one fits for all. Kebijakan-kebijakan ini tentunya membawa dampak terhadap keberadaan WNI di luar negeri. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Salah satunya menyangkut kepulangan WNI ke Indonesia dalam jumlah yang jauh lebih besar dari masa yang biasa. Nah, kita berusaha melihat dari klasternya dua kepulangan WNI yang sangat menonjol saat ini, yaitu kepulangan WNI dari Malaysia sebagai dampak dari pemberlakuan MCO, dan yang kedua adalah kepulangan para ABK WNI sebagai dampak pemberhentian sementara operasi kapal-kapal pesiar di mana mereka bekerja. Nah, di tengah berbagai pembatasan yang berlaku di masing-masing negara yang bervariasi tadi, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terus berusaha secara maksimal memberikan bantuan bagi WNI yang terdampak dari aturan-aturan tersebut, termasuk isu terkait pemulangan WNI dari Malaysia dan juga ABK. Nanti secara terpisah saya sampaikan juga mengenai masalah jamaah tabligh. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dari segi jumlah, maka WNI kita yang tinggal dan bekerja di Malaysia jumlahnya sudah dapat dipastikan melebihi angka 1 juta orang. Jadi jumlahnya cukup besar. Sementara data yang kita bisa himpun untuk ABK yang bekerja di kapal-kapal pesiar, jumlahnya adalah sekitar 11.838 yang bekerja di 80 kapal. Jumlah ini mungkin dari waktu ke waktu akan terus bergerak sesuai dengan data-data yang masuk ke kami. Nah, saya ingin sedikit memberikan beberapa contoh bantuan seperti apa yang selama ini sudah diberikan oleh perwakilan kita di luar negeri. Misalnya untuk ABK, kita memastikan bahwa hak-hak mereka, para ABK WNI kita, dipenuhi oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Tadi pagi misalnya, contoh yang lain, subuh, waktu di Indonesia pukul 5, berarti di Malaysia pukul 6, saya sudah melakukan komunikasi dengan konjen kita di Johor Bahru, yang pada saat itu sudah berada di pelabuhan Setulang Laut, untuk memastikan bahwa proses
teman-teman kita yang ingin pulang dapat berjalan dengan lancar. Saya juga melakukan komunikasi dengan Konjen RI di Kucing, dan KJRI terus memberikan bantuan bagi WNI yang memang ingin pulang untuk Kucing, mereka pulang melalui batas darat. Teman-teman, mengenai jamaah tabligh, data yang kita peroleh sekali lagi, jumlah yang pasti kita tidak pernah tahu, tetapi at least dari data yang kita peroleh sampai saat ini, maka jumlah jamaah tabligh yang ada di data kita adalah sekitar 1.456 dan 731 di antaranya berada di India. Teman-teman yang saya hormati, tadi Pak Menko sudah menyampaikan mengenai protokol kesehatan yang berlaku setiba para WNI di pintu-pintu masuk di Indonesia. Maka beberapa protokol yang sudah kita berlakukan dan akan terus kita berlakukan, antara lain adalah pemeriksaan kesehatan tambahan di pintu ketibaan. Yang kedua, teman-teman kita yang baru tiba wajib mengisi Health Alert Card yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan, bagi yang menunjukkan gejala, maka akan ditangani lebih lanjut, yaitu kemudian akan dilakukan karantina secara terpisah dan ditangani lebih lanjut. Bagi yang tidak menunjukkan gejala, maka sangat dianjurkan bahwa mereka tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Nah, tadi di dalam rapat Pak Menkom Info menyampaikan mengenai aplikasi Lindungi Peduli yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan kita. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini mohon untuk dapat dipergunakan sekali lagi. Selain untuk menjaga kita sendiri, kita juga perlu menjaga lingkungan kita. Nah, hal lain yang sudah disampaikan oleh Pak Menko tetapi ingin sedikit saya sampaikan juga adalah bahwa di pintu-pintu masuk akan diperkuat dan diberdayakan sehingga akan mampu melakukan pengecekan kesehatan dan protokol kesehatan lainnya yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, teman-teman, untuk kasus di Malaysia, sejauh ini perwakilan Republik Indonesia telah berusaha untuk memberikan bantuan logistik kepada para WNI kita. Sejauh ini sudah lebih dari 3.000 bantuan logistik yang diberikan, dan ini akan kita lanjutkan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan situasi di negara tersebut, dalam hal ini Malaysia yang dalam status MCO. Tentunya pemberian bantuan logistik ini, karena ini berada di negara lain, maka akan terus kita koordinasikan dengan otoritas Malaysia. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan kita di Malaysia terus berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Nah, itu adalah bagian pertama. Bagian kedua, teman-teman, mengenai masalah pengaturan lalu lintas, kunjungan dan transit orang asing ke wilayah Indonesia, maka Presiden sudah memutuskan bahwa kebijakan yang ada selama ini perlu diperkuat. Jadi saya ulangi, kebijakan yang sudah ada perlu diperkuat. Dan telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan. Tentunya larangan masuk ini ada beberapa pengecualian, termasuk diantaranya adalah untuk pemegang kartu kitab, untuk pemegang izin tinggal diplomatik, pemegang izin tinggal dinas, dan lain-lain, dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan yang berlaku. Jadi sekali lagi,
ada pengecualian, tetapi secara umum maka semua kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia sementara akan dihentikan. Nah, detail dari kebijakan ini akan kita sampaikan pada kesempatan yang terpisah, dan kebijakan baru ini akan dituangkan di dalam Permenkumham yang baru. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menko dan Bu Menlu.